Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Arafi dengan NIM 240401020198. Saya merupakan mahasiswa S1 PJJ Informatika kelas IF602 Universitas Siber Asia. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester untuk mata kuliah Grafika Komputer dengan dosen pengampu yaitu Pak Catur Nugroho Eskom Mkom terkait algoritma DDA yaitu Digital Differential Analyzer. Jadi apa itu algoritma Digital Differential Analyzer atau DDA? Jadi algoritma DDA merupakan algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan dx maupun dy. Jadi garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinat titik membentuk garis yang diperoleh dari perhitungan. Kemudian dikonversi menjadi nilai integer. Jadi prinsipnya pada algoritma ini tuh adalah mengambil nilai integer yang terdekat dengan jalur garis berdasarkan sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya atau titik awal garis. Jadi ada berapa jenis bentuk baris, yaitu mulai dari cenderung mendatar, cenderung tegak, dan miring 45 derajat. Jadi untuk cenderung mendatar, gradien bernilai 0 kurang dari M kurang dari 1, piksel bertambah 1 pada sumbu X dan bertambah sebesar M piksel pada sumbu Y. Untuk cenderung tegak, yaitu gradien bernilai M lebih dari 1, piksel bertambah 1 pada sumbu Y dan bertambah sebesar 1 M piksel pada sumbu X. Lalu untuk miring 45 derajat, gradien bernilai M sama dengan 1, piksel bertambah 1 pada sumbu X dan bertambah sebesar 1 piksel pada sumbu Y. Lalu bagaimana sih langkah-langkah pembentuk garisnya? Jadi ada 8 tahapan ya. Jadi untuk tahapan pertama menentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Lalu menentukan salah satu titik sebagai titik awal yaitu X0, Y0 dan titik akhir X1, Y1. Jadi yang tahap ketiga yaitu hitung dx sama dengan X1 kurang X0 dan untuk dy Y1 kurang Y0. Lalu untuk tahap keempat tentukan step yaitu jarak maksimum jumlah pertambahan nilai X maupun nilai dy dengan cara bila nilai absolut dari dx lebih besar dari absolut dy, maka step sama dengan absolut dari dx. Lalu bila tidak, maka step sama dengan absolut dari dy. Lalu untuk tahapan kelima, hitung penambahan koordinat piksel yaitu x increment sama dengan dx per step dan y increment sama dengan dy per step. Lalu untuk tahapan keenam, koordinat selanjutnya yaitu x plus x increment, y plus y increment. Untuk tahapan ketujuh, posisi piksel pada layar ditentukan dengan pembulatan nilai koordinat. Untuk yang ke-8, ulangi nomor 6 dan nomor 7 untuk menentukan piksel selanjutnya sampai X0 sama dengan X1 dan Y0 sama dengan Y1. Lalu kelebihan dari algoritma DDA ini apa sih? Jadi untuk kelebihannya tidak perlu menghitung koordinat berdasarkan persamaan yang lengkap. Jadi menggunakan metode offset. Dapat bekerja lebih cepat daripada menggunakan persamaan garis secara langsung dan dapat mengurangi jumlah penggadaan nilai titik, yaitu menghasilkan nilai titik yang sama dan mengambangkan mengembangkan nilai titik pada pembuatan garis. Lalu untuk kekurangannya, adanya akumulasi round of errors sehingga garis akan melenceng dari garis lurus sehingga garis lurus selain itu operasi round off juga menghabiskan waktu. Lalu untuk yang kedua kekurangannya hanya dapat digunakan untuk nilai X1 kurang dari X2 dan Y1 kurang dari Y2 atau garis yang berada di kuadran 1. Lalu di sini saya akan nampilkan untuk contoh soalnya, yaitu diketahui dua buah titik A 5,3 dan titik B 13,9. Jadi bila titik A sebagai titik awal dan titik B sebagai titik akhir, tentukan nilai tentukan titik-titik antara yang menghubungkan titik A dan titik B sehingga membentuk garis AB dengan menggunakan algoritma DDA. Jadi untuk penyelesaiannya, titik awal tadi pada A 5,3, titik akhir pada B 13,9. Untuk DX-nya tadi sesuai rumus yang tadi saya utarakan yaitu X1 kurang X0 sama dengan 13 kurang 5 yaitu 8. Lalu untuk menemukan DY, Y1 kurang Y0, 9 kurang 3 sama dengan 6. Absolut DX yaitu yang 8, absolut DY-nya 6. Lalu untuk absolut DX lebih besar daripada absolut DY, yaitu maka step absolut sama dengan 8. X increment-nya 8 per 8 yaitu 1, untuk Y increment-nya 6 per 8 yaitu 0,75. Untuk S1-nya X plus X increment sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Untuk Y1, Y plus Y increment 3 plus 0,75 sama dengan 3,75. Jadi setelah perhitungan yang tadi saya
selesaikan. Di sini sebelah kanan ada untuk tabelnya. Untuk tabelnya ini merupakan seperti iterasi perhitungannya. Jadi mulai yang K ini dari tidak ada strip hingga 7 untuk X, mulai dari strip sampai 13 dan seterusnya untuk sampai dengan Y increment di sini ya. Jadi ini increment tuh seperti eh, pembulatan gitu ya kalau di sini dilihat. Jadi 3,75 menjadi 4. Ada juga 9 menjadi 9, 8,25 menjadi 9. Seperti itu kurang lebih. Jadi di sini untuk variabel head ada headernya itu K, X, Y, X increment, Y increment. Jadi untuk kesimpulannya apa sih? Jadi untuk kesimpulannya, pada perhitungan algoritma digital differential analyzer ini, setiap koordinat titik yang bentuk garis diperoleh dari perhitungan pixel, dx maupun dy. Kemudian dibulatkan menjadi nilai integer, sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang, dan garis yang dihasilkan belum cukup akurat. Untuk yang kedua, dengan menggunakan algoritma digital differential analyzer yang diimplementasikan untuk membentuk garis pada gambaran kemiringan medan, sebagai user atau navigator tidak perlu lagi memerlukan lagi perhitungan untuk menghasilkan gambaran kemiringan medan. Jadi untuk referensi pada hasil pengerjaan ujian tengah semester, khususnya untuk PowerPoint yang saya buat pada kesempatan kali ini, yaitu saya ambil dari 3 artikel atau sitasi. Yang pertama, ya ini Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika terkait implementasi algoritma digital differential analyzer dalam menentukan rute pada peta topografi berbasis Android. Lalu untuk yang kedua, yang saya ambil berdasarkan Jurnal Grafika Komputer kelas TIC 4C STMIC Sumedang Indonesia yang berjudul Algoritma Pembentukan Garis DDA. Lalu yang ketiga, ya ini saya ambil dari Jurnal Sains Komputer dan Informatika J Sakti pada tahun 2018. Di sini berjudulkan Grafika Penentuan Komposisi Campuran Agregat Material Pengaspalan Jalan menggunakan metode Digital Differential Analyzer atau DDA. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.